Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila akhiriz zaman, amma ba'du. Setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu membahas dalam surah Al-Insan atau juga disebut surat Ad-Dahr, maka kita akan naik membahas tafsir Al-Quran surah Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qiyamah adalah surah yang ke-75. Surah ini memiliki 40 ayat. Ada 199 kata dan 652 huruf. Jadi surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75 ini memiliki 40 ayat. Jumlah katanya, kalimatnya itu mempunyai 199 kata. Dan hurufnya yang 40 ayat tadi berjumlah huruf-hurufnya sebanyak 652 huruf hijaiyah. Surah Al-Qiyamah ini termasuk kelompok dari surah Makkiyah. Yang dimaksud Makkiyah ini adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi kita berhijrah. Dan surah Al-Qiyamah ini diturunkan sesudah surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah dinamakan Al-Qiyamah yang artinya kiamat. Itu diambil dari kata Al-Qiyamah yang terdapat pada ayat pertama ini. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ada kata-kata Al-Qiyamah. Sehingga namanya surah ini disebut namanya surah Al-Qiyamah. Dinamakan surah ini dengan surah Al-Qiyamah karena sebagian besar surah ini menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat. Kemudian juga ada di dalamnya menerangkan tentang pahala dan siksaan yang dialami manusia. Ada ayat yang berkaitan dengan pahala dan siksaan yang dialami manusia. Kemudian juga pada hari itu manusia menyesal karena sedikitnya perbuatan baik yang telah dikerjakannya. Nanti di akhirat kita semuanya kita pasti menyesal. Walaupun kita di dunia ini sudah banyak berusaha untuk berbuat kebajikan, tapi ketika nanti kita meninggal dunia, ketika sampai nanti di negeri akhirat,
kita baru menyesal. Kenapa menyesal? Ya karena kita akan berkata nanti, oh kalau seandainya waktu itu saya tahu begitu besar pahalanya, saya akan kerjakan itu. Oh kalau saya tahu besarnya pahalanya orang yang menuntut ilmu, saya akan pasti duduk menuntut ilmu, tidak pulang ke rumah. Oh kalau besarnya pahala salat itu, maka saya akan kerjakan salat itu. Oh kalau seandainya saya tahu besarnya pahala puasa sunnah, saya akan kerjakan puasa sunnah waktu itu. Semua kita menyesal nanti. Semua kita menyesal. Makanya ada yang mengatakan gini ya, kata-katanya, an-nasu yanamu wa idamatu intabahu. Kita ini hidup di dunia ini pada hakikatnya adalah kita ini lagi tidur. Kita lagi mimpi ini. Wa idamatu, tapi kalau manusia itu sudah meninggal dunia, intabahu, maka baru dia akan sadar. Kalau kita sudah mati, baru kita bangun hakikatnya. Sekarang kita tidur, hakikatnya kita ini tidur, bermimpi ini, menghayal itu. Tapi ketika kita sudah mati, apalagi nanti sudah bangun di padang mahsyar, baru di situ kita intabahu, baru kita sadar, baru bangun kita, melek kita. Oh ini toh, oh ini toh. Disitulah kita ada penyesalan. Kalau saya tahu kemarin itu saya tidak akan sia-siakan. Itu orang yang saleh, para aulia-aulia Allah saja mereka akan merasa menyesal. Apalagi yang kita ini banyak dosa, kita ini bertumpuk dosa kita ini, pasti menyesal kita. Tapi penyesalan tiada arti di akhirat nanti. Ketika kita sudah meninggal dunia nanti, apalagi sudah bangkit nanti dari alam kubur di padang mahsyar, penyesalan tidak berguna lagi. Nah, di ayat ini nanti diterangkan tentang seperti itu ya. Jadi bercerita tentang kiamat, kemudian pahala dan siksaan di akhirat nanti akan dialami manusia berkaitan dengan kiamat semua. Kemudian semua manusia akan menyesal itu. Semuanya menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah matikan kita semuanya husnul khatimah. Amin insyaallah. Tidak ada lain, itu aja sudah di dunia ini kita. Dosa kita dibanyak ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Pahala kita sedikit, mudah-mudahan diterima. Allah maafkan kalau ada kekurangan. Surga itu mahal, mahal. Kita tidak pantas masuk surga dengan pahala yang sedikit. Pantasnya kita ini sebenarnya masuk neraka karena kebanyakan dosa. Cuman masalahnya kita nggak tahan juga masuk neraka. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, rasanya aku enggak pantas masuk ke dalam surga Firdaus. Masuk surga enggak pantas. Wala qawa ala narin jahim. Tapi masalahnya juga masuk neraka gak kuat, masuk surga gak pantas, masuk neraka gak kuat. Lalu apa ujung-ujungnya? Minta ampun sama Allah sudah. Fahabli taubatan wafir dunubi. Jalan satu-satunya
Kita minta maaf sama Allah, kita bertobat sama Allah, dan tobat kita diterima. Itu aja sudah. Kalau mengandalkan pahala, mana cukup untuk masuk surga. Pantasnya masuk neraka, cuman ya tadi, wala aku ala naril jahimi, kita nggak kuat masuk neraka juga. Ujung-ujungnya sudah kita minta ampun sama Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azim, karena sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengampuni segala dosa-dosa yang besar-besar. Yang kecil aja, yang besar saja diampuni, apalagi yang kecil. Ada cerita ini, cerita waktu Nabi mungkin haji wada atau apa ya, lagi tawaf begitu. Tiba-tiba ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini ya. Dia tawaf juga. Tapi doanya cuman ya Rahim ya Rahim ya Rahim ya Rahim ya Rahim ya Rahim. Itu aja doanya. Sebenarnya kan kalau orang tawaf itu kan tidak ada doa yang khusus tuh ya. Artinya wallah alam ya, apakah ada dari Nabi atau tidak, wallah alam. Cuman yang jelas itu cuman antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, di situ dianjurkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun doa-doa yang kalau kita berangkat umrah atau tawaf pertama doanya ini, tawaf kedua doanya ini, itu kebanyakan adalah doa yang dikarang oleh ulama, tapi mungkin juga ada doa yang dari Nabi. Saya terus terang kalau tawaf itu nggak bawa panduan itu. Jadi ya doa semau kita aja, semau saya, apa yang saya minta ya saya doa sama Allah begitu. Ini Arab Baduy begitu juga. Doanya cuman ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, lagi tawaf. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Itu aja doanya. Keliling ya Rahim, ya Rahim. Makanya ada orang yang tawaf itu ya sambil baca Quran ada. Tawaf sambil baca Quran ada. Biasanya yang di loteng-loteng itu yang hafiz Quran, mereka sambil tawaf sambil baca Quran. Jadi kalau ibarat kata satu putaran itu bisa setengah juz atau satu juz begitu. Bisa. Nah si Arab Badui ini itu juga, karena dia nggak mungkin dah tahu doa apa, cuma satu aja, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Nabi ngikut di belakangnya. Arab Badui nggak tahu dengan Nabi Muhammad. Nabi ngeliatin kok ya Rahim saja. Lalu Nabi juga bilang ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim di belakang Arab Badui ini. Arab Badui ini kenapa sih orang ini ngolok-ngolok aku atau apa, ikut-ikutan juga ya Rahim, ya Rahim. Ya Rahim, ya Rahim ikut juga Nabi. Noleh Arab Badui ini. Kamu kok ikut-ikutan sih? Ya Rahim, ya Rahim. Ini Arab Badui tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Kok ya Rahim juga? Kenapa ini? Ngejek kamu ya? Nabi Muhammad cuma diam saja. Sambil tersenyum Nabi Muhammad ngeliatin. Kamu ngejek ya, akan kasih tahu kamu dengan Nabi Muhammad biar kamu dibarahin dengan Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada orang Arab Badui ini, apakah engkau kenal dengan Nabi Muhammad? Katanya aku tidak kenal, belum tahu. Aku belum tahu orangnya yang mana. Cuma aku sudah beriman dengan Nabi Muhammad, sudah Islam. Cuma aku belum pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Nanti kulaporkan kamu dengan Nabi Muhammad ngejek doaku. Lalu Nabi Muhammad bilang, kamu kenal dengan Nabi Muhammad? Kamu tahu Nabi Muhammad? Tidak tahu, tidak kenal, belum tahu orangnya. Cuma aku sudah beriman. Bagaimana orangnya? Orangnya baik, santun, ini begitu dan seterusnya. Nabi Muhammad nangis begitu. Nabi Muhammad nangis. Ternyata ada sahabat yang belum pernah melihat Nabi Muhammad tapi sudah beriman. Arab Badui ini. Namanya juga Arab Badui. Arab Badui itu orang kampung gitu ya. Tidak tahu. Ya ikut beriman, orang ikut juga beriman.
Nah ternyata dipeluk sama Nabi, ya kemudian dipeluk Nabi, baru Nabi bilang akulah Nabi Muhammad. Oh Arab Badui ini senang bukan main. Engkau Nabi Muhammad? Iya. Kenapa engkau ikut juga ya Rahim ya Rahim? Lalu Nabi bilang karena Allah suka dengan kalimat ya Rahim tadi. Dengan berkat ya Rahim tadi, maka Allah akan masukkan engkau ke dalam surga. Oh senang dia, joget dia. Orang Arab Badui ini berjoget di depan Nabi karena saking gembiranya dia berjoget. Lalu turunlah Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, masa kitanya nih, Allah bilang orang itu akan dimasukkan surga, tapi kalau ada dosanya, kalau dia punya dosa, ya dihitung dulu. Artinya kalau dia punya dosa belum bertaubat, masuk makan dulu. Disampaikan oleh Nabi Muhammad ke Arab Badui ini, ya fulan, tapi kata Allah kalau kamu punya dosa belum taubat, paksa kamu neraka dulu. Bahasa kita aja tuh begitu ya. Wah Arab Badui langsung bilang, ya Allah, masa Allah hitung-hitungan sama dosaku ini? Kalau Allah menghitung-hitung dosaku, maka aku akan hitung-hitungan juga sama Allah Ta'ala nanti. Kenapa? Karena rahmatnya Allah, ampunannya Allah itu lebih luas daripada dosaku ini. Kalau dosaku yang kecil ini aja dihitung-hitungan, rasa-rasanya gak pantas Allah itu bernama Rahim. Aku sudah nyebut Ar-Rahim, Ar-Rahim Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masa dosa yang kecil saja dihitung-hitung? Nabi tersenyum, lalu gimana nih? Kata Nabi ke Jibril. Ya sudah, kata Allah Ta'ala, sudah Allah ampuni semuanya. Coba itu rahimnya Allah. Makanya ada kalimat Rahman Ar-Rahim. Kalau Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Kalimat Rahim itu lebih tinggi daripada kalimat Rahman. Kenapa? Kalau Rahman itu, kalau bahasa kitanya nih ya, itu dikasih. Maha Pemurah, Maha Pengasih. Tapi belum tentu disayang. Kalau Rahim itu disayang, pasti dikasih. Dengan kata lain, kalau dikasih belum tentu disayang, tapi kalau disayang sudah pasti dikasih. Ya, ada orang dikasih tapi dia gak, aku udah senang sama itu. Kenapa? Biar aja kasih tapi aku gak suka dengan orang itu. Biar cepat pergi dari sini. Tapi kalau orang disayang, kita sayang sama anak, kita sayang sama istri, pasti kita kasih. Nah kalimat ya Rahim tadi menggetarkan arasnya Allah sampai Allah bilang ya sudahlah. Kalau dia ada dosa ya dengan rahimku, dengan Rahman dan rahimku sudah kuampuni dosanya dia, masuk surga dia. Subhanallah. Nah itu yang kita tadi bilang. Kalau hitung-hitungan pahala, aduh banyaknya, kurangnya pahala kita ini. Berapa rakaat kita sehari semalam sholat? Berapa banyak kita punya sedekah? Dikit. Itu belum lagi dicampur dengan riya, ujub, sum'ah, iri dengki, habis pahala kita tadi. Ditambah lagi dengan dosa. Makanya tadi semua manusia itu nanti di akhirat akan menyesal itu semua. Menyesal, aduh kalau saya tahu itu saya sedekah waktu itu. Oh kalau saya tahu saya punya duit itu 1 miliar, saya sumbangkan semuanya itu semuanya. Tapi apa? Penyesalan tidak berarti di akhirat. Nah itu di akhirat nanti seperti itu. Ala kulli hal, kita rasanya tidak pantas masuk surga, tapi tidak kuat juga masuk neraka. Satu-satunya jalan untuk selamat dunia dan akhirat adalah bertaubat, minta sama Allah diampuni dosa. Tidaklah seseorang masuk surga dengan rahmat, dengan amalnya, tetapi seseorang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Allah yang memberikan rahmat, dengan Rahman rahimnya Allah. Sudahlah kata Allah, aku tuh kata Allah mau aja kurang lebih dengan kamu masuk surga. Mudah-mudahan kita selamat semuanya dunia sampai negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang berkaitan dengan hari kiamat.
La ilaha illallah. Kemarin kita pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah ada membahas ya tentang sedikit kiamat. Hakikatnya kita itu tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tidak tahu, bahkan Nabi pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Cuman para ulama mengatakan nggak mungkin Nabi tidak tahu. Nabi itu pasti tahu. Cuman namanya rahasia tidak boleh dibongkar. Namanya rahasia tidak boleh dibongkar. Nabi cuma memberitahukan alamat tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Cuman Nabi memberitahukan bahwa kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Kita sudah katakan ya pada pertemuan yang lalu bahwa tanda kiamat itu secara garis umum terbagi 3. Yang pertama, perubahan sifat karakter manusia. Artinya banyak perbuatan maksiat di mana-mana, perzinahan di mana-mana, zina di mana-mana. Orang berbuat maksiat itu rasanya biasa saja. Saya kan beberapa waktu yang lalu berangkat umrah, pergi ke Turki. Turki itu kan ada khilafah di situ zaman dulu, itu ada Ottoman, ya, kerajaan Ottoman. Bahasa Turkinya Ottoman, kalau kita namanya khilafah Utsmaniyah. Ottoman namanya Utsmaniyah. Nah, ada kerajaan sana zaman khilafah terakhir ya, sebelum diruntuhkan sama Ataturk atau siapa namanya itu yang dulu, Atatürk atau apa namanya, Kemal Atatürk. Cuman orang Turki itu dengan Kemal Atatürk itu seperti pahlawan Kemal Atatürk itu. Fotonya di mana-mana dicincin. Kemal Atatürk itu. Negaranya Turki itu negara sekuler. Waduh, lebih kacau dari negara kita. Ya, gayanya gaya Eropa. Istanbul itu kan terbagi 2, separohnya Asia, separohnya Eropa. Kalau yang di di Konstantinopel tuh, di tembok Konstantinopel yang Muhammad Al-Fatih itu yang merebut itu Eropa, Istanbul Eropa. Nyebrang lautan, Istanbul Asia. Sekuler negaranya sekuler. Jadi gaya Eropa semuanya. Naik pesawat Turki saja itu ada minuman wine-nya. Minuman wine itu dianggap biasa di sana. Harus izin apa? Jadi biasa di sana minuman apa. Laki perempuan itu biasa. Ala kulli hal ya. Nah itu. Perubahan sifat manusia. Banyak perbuatan maksiat di mana-mana. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Yang kedua adalah perubahan fisik bangunan. Ini bangunan ini sudah mencakar langit di mana-mana. Salah satu tanda hari kiamat adalah banyaknya bangunan-bangunan tinggi di akhir zaman. Luar biasa. Bangunan di mana-mana. Saya dikasih tahu sama guide yang di Turki itu, katanya di Turki ini kalau orang kaya itu tinggalnya di rumah biasa, artinya rumah itu yang kayak tanah begini. Kalau orang yang tinggal di apartemen itu adalah orang menengah ke bawah. Kalau orang yang tinggal di kayak kita di rumah itu menengah ke atas itu. Tapi kalau orang yang tinggal di apartemen itu menengah ke bawah. Kata saya kebalikan di Indonesia nih. Kalau di Indonesia kebalikan, orang tinggal di apartemen itu orang kaya. Kalau tinggal di sini biasa saja. Kata saya, kenapa kok bisa begitu di Turki? Karena katanya tanah di Istanbul tuh sangat mahal sekali. Ya, jadi orang banyak tinggal di apartemen saja. Ala kulli hal seperti itu. Nah, rumah bertingkat-tingkat. Yang ketiga kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah terjadinya fenomena alam. Banyaknya gempa bumi sampai nanti akhirnya timbul matahari di sebelah barat. Kita sudah terangkan pada pertemuan yang lalu. Dan para ulama kita mengatakan orang berislam
Orang beriman kalau dia masih ada punya iman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya, maka orang itu tidak pernah akan melihat terjadinya dahsyatnya terjadinya hari kiamat. Kenapa? Karena sebelum terjadi hari kiamat, seluruh orang beriman dari timur sampai ke barat itu meninggal dengan serempak yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Dan tidaklah terjadi kiamat kalau masih ada yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Makanya tidak ada orang beriman yang melihat dahsyatnya hari kiamat itu. Karena sebelum itu Allah sudah cabut nyawa orang beriman lebih dahulu. La ilaha illallah. Baik, kita masuk di ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Ya, bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Nah, di sini Allah menerangkan bersumpah dengan hari kiamat dan juga bersumpah dengan jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Itu yang kita katakan nanti di hari kiamat. Setelah bangkit nanti kita dari alam kubur kita masing-masing, di situ kita semuanya menyesal. Orang yang beriman, orang yang saleh saja yang ibarat kata banyak melakukan kebaikan, mereka menyesal, apalagi yang kita ini banyak dosa. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Artinya manusia itu menyangka kalau sudah meninggal begitu. Oh tidak. Maksudnya adalah tulang belulang itu akan Allah kembalikan nanti di akhirat alias hidup kembali. Sehingga yang kita pernah bahas ya, orang meninggal dunia itu pada umumnya akan jadi tanah. Akan jadi tanah. Hilang semuanya kecuali tulang sulbi saja. Tulang sulbi. Nanti setelah Allah perintahkan kepada Mikail, Israfil ya, meniup sangkakala. Israfil meniup sangkakala yang kedua, baru hiduplah semua manusia. Namun sebelum itu Allah turunkan hujan dari langit. Entah bagaimana langitnya waktu itu, Allah alam. Allah saja yang tahu hakikatnya. Cuman para ulama mengatakan air yang turun itu adalah berbentuk air mani. Air mani itu akan masuk ke dalam tanah dan masuk ke dalam sulbi-sulbi yang tidak hancur itu. Lalu ditiupkan sangkakala tadi, Israfil meniup sangkakala, ibarat kata ya, dari sulbi yang tidak hancur tadi, yang masuk air mani tadi, lalu tumbuhlah tulang, daging dan seterusnya, tengkorak dan seterusnya. Seperti halnya biji kacang hijau tumbuh menjadi kecambah, tumbuh begitu. Nah, setelah kembali semuanya seperti manusia, jasad manusia, lalu Allah melepaskan roh-rohnya, roh-roh manusia. Nah, seperti yang kita pernah bahas ya, kalau ada orang meninggal dunia, jasad yang masuk ke dalam tanah itu disebut namanya alam kubur. Sedangkan rohnya manusia ini ya, itu kan terpisah tuh, jasad dengan roh terpisah. Rohnya manusia itu ditaruh di mana? Di alam barzakh. Alam barzakh ini terbagi dua. Orang beriman disebut illiyin. Innal abrara fi illiyin. Orang-orang orang baik ditaruh di illiyin. Wa innal fujjara la fi jahim, ya.
Tapi kalau nafi sijin ya, kalau orang-orang yang bermaksiat Allah taruh dalam sijin. Sijin itu bahasa kita penjara. Alam barzakhnya ada illiyin, ada sijin. Nah itu. Wa innal fujjara lafi sijin. Nah, jadi setelah kembali tubuh manusia tadi, maka Allah lepaskan ruh-ruh seluruh manusia tadi. Terus lepas dia mencari jasad tadi. Masuklah roh-roh tadi. Ya, roh tadi masuk. Kalau ini mohon maaf, ini pemahaman saya saja. Roh itu mungkin kayak energi ya, kayak energi baterai gitu ya. Sekarang kan kalau mobil kan lagi naik dan mobil listrik gitu. Jadi energinya masuk, tung, roh tadi masuk, bernapaslah semua manusia, keluar dari alam kubur masing-masing. Ketika keluar dari alam kubur, ada ulama yang mengatakan manusia itu keluar terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama keluar adalah badannya manusia bercahaya dan Allah berikan pakaian kebesaran yang Allah datangkan dari surga. Jadi pakaian kewibawaan. Jadi ketika keluar dari kubur itu enggak telanjang, pakai pakaian indah, berhiaskan dengan pakaian yang mahal, emas, berlian dan semuanya Allah berikan kepada orang-orang ini. Jasadnya manusia, badannya bercahaya karena bekas wudu, kemudian diberikan pakaian, tidak telanjang. Siapa mereka itu? Ada 4 golongan: Anbiya, mursalin, syuhada, dan salihin. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, belum tentu juga kita mati syahid di medan perang, tapi kita bisa ngambil poin yang keempat, salihin. Termasuk orang saleh adalah orang mati syahid akhirat. Salah satu orang mati syahid akhirat itu adalah orang mati, seseorang yang mati dalam menuntut ilmu agama. Jadi makanya kita niatkan dalam hati kita ini, aku niat menuntut ilmu agama sampai aku mati. Niat itu. Ada pengajian ikut hadir, jangan pulang. Kalau pulang enggak ikut belajar namanya, enggak ikut talim. Niat dalam hati, aku niat menuntut ilmu sampai aku mati. Kalau kita ada niat seperti itu, walaupun kita mati meninggalnya di rumah, di tempat tidur, tapi ada niat menuntut ilmu, maka itu termasuk syahid akhirat dan masuk kategori orang saleh. Nah, ini 4 orang, 4 golongan: Anbiya, mursalin, syuhada, salihin. Berpakaian, badannya bercahaya, tubuhnya manusia. Yang kedua, keluar dari alam kubur, bentuknya manusia, tapi telanjang, namun tidak telanjang. Dan ini kebanyakan manusia seperti itu nanti keluar dari alam kubur. Bentuknya manusia, tidak ada satu helai benang pun, apalagi pakaian yang melekat di badannya. Telanjang tapi tidak telanjang. Telanjang, kenapa? Memang tidak ada pakaian. Jangankan pakaian, benang saja tidak ada menempel di badan. Dibilang tidak telanjang, kenapa? Karena semua kuku, rambut, kulit-kulit yang pernah terpotong atau terkelupas di dunia ini dikembalikan sama Allah Ta'ala. Dikembalikan. Kita sudah berapa kali potong rambut, potong bulu-bulu di badan kita, semuanya dikembalikan sama Allah. Jadi panjang rambut tadi melilit badan kita sehingga ya tadi telanjang tapi tidak telanjang. Ini kebanyakan manusia seperti itu nanti. Yang ketiga, keluar dari alam kubur berbentuk binatang. Kenapa? Karena waktu di dunia jasadnya saja manusia, tapi sifatnya sifat binatang. Ada yang jadi anjing, jadi babi, jadi monyet, jadi harimau, jadi ular, jadi macam-macam. Kenapa? Karena waktu di dunia sifatnya kayak binatang. Sifatnya sifat binatang. Nah, jangan sampai masuk yang ketiga ini. Kita berharap semuanya masuk kelompok yang pertama tadi. Badan manusia bercahaya dan diberikan pakaian kebesaran yang Allah datangkan dari surga. Mudah-mudahan kita masuk semua golongan tadi itu. Amin ya rabbal alamin.
Nah, apakah manusia menyangka bahwa tulang-tulang yang hancur tadi tidak dikumpulkan sama Allah alias tidak dihidupkan lagi? Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah? Bala qadirin ala an nusawwiya banana. Lalu Allah jawab itu pertanyaan tadi ayahsabul insanu allan najma'a idhamah? Allah jawab bala qadirin ala an nusawwiya banana. Ayat yang keempat Allah jawab bahkan, artinya bukan seperti itu, bahkan kami mampu menyusun kembali jemari-jemarinya dengan sempurna. Jemari itu kan kecil nih ya. Jadi kalau jemari saja sendi-sendi ini, jari-jari bisa dikumpulkan, apalagi tulang yang besar. Kan jari ini kecil nih, ibaratnya sendi-sendinya nih. Kalau jari saja bisa dikumpulkan kembali oleh Allah, apalagi yang besar-besar. Artinya manusia jangan menyangka kalau dia mati seperti binatang, alias mati begitu, enggak. Tetapi Allah hidupkan kembali lagi, dikumpulkan tulang belulangnya, diberikan nanti dagingnya, kulitnya, bulunya, semuanya dikembalikan, lalu Allah taruh roh di situ. Hidup lagi, keluar. Nah, tapi karena manusia ada yang mengingkari tentang hari kiamat, sehingga mereka berpikir bahwa kalau mati ya mati. Itu kayak orang-orang ateis ya, yang tidak ada, mengaku adanya Tuhan, tidak beragama. Hidup ini katanya hidup ya hidup, mati ya mati, sudah selesai katanya. Itu ateis. Saya ada mendengar di luar negeri, di Eropa atau di mana saja lah di barat, agama yang paling besar itu agama apa? Ternyata ditanya, agama yang paling besar di luar negeri itu, artinya di barat di mana-mana itu adalah tidak beragama, alias ateis. Ateis. Kalau di sana katanya agama Nasrani atau Yahudi, oh enggak, kebanyakan ateis. Kalau di Cina Pak, komunis atau apa istilahnya? Tidak meyakini adanya kehidupan di akhirat. Nah, kenapa seperti itu? Ya tadi, karena mereka tidak meyakini itu, maka tidak meyakini juga Allah menjadikan tulang belulang kembali di akhirat nanti. Sehingga apa yang terjadi? Ayat kelima Allah katakan, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus. Kenapa dia tidak meyakini adanya alam akhirat? Ya, kenapa? Karena manusia tadi kepingin berbuat maksiat di dunia ini terus menerus, bebas, tidak ada aturan, tidak ada perintah dari Allah, tidak ada larangan dari Allah, sehingga dilanggar semua tadi, itu maksiat tadi. Karena kebanyakan berbuat maksiat, maka dia tidak meyakini adanya negeri akhirat. La ilaha illallah, itu ateis ya. Di Indonesia itu banyak ateis juga, banyak. Ya, anak-anak muda sekarang yang naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Paham mereka itu banyak berpaham ateis. Ya, di KTP itu cuman statusnya saja agama apa begitu, tapi pahamannya adalah pahaman ateis. Baik, cukup dulu, nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Sekian dulu ya. Nanti sambung ayat yang ke-6. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan pelajaran yang kita pelajari ini.
Semoga Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah matikan kita semuanya husnul khatimah, membawa iman, Islam, ihsan, takwa, dengan mengucapkan di akhir hayat nanti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepadanya. Allah selamatkan kita dari dunia ini sampai nanti masuk ke dalam surga Firdaus tanpa hisab, dan bertetangga dengan Nabi kita Muhammad SAW di dalam surga Firdausnya Allah yang maha tinggi. Amin, 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 Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.